Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ketua Yayasan dan segenap pengurus Yayasan yang saya hormati. Kok kecil lagi, Mas? Segenap pengurus lembaga pendidikan Bina Amal yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, para orang tua wali murid yang mengikuti acara ini dari rumah, di mobil, di jalan, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, atau saya coba cek, saya agak kedekat mungkin ya, atau mungkin volumenya kurang. Oh, sudah full. Tes. Lebih banter lagi tidak bisa ya? Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, maaf saya sengaja ini karena mendekati sound supaya di depan tuh nyaris kecil banget suaranya. Itu mungkin salah menempatkan atau tapi tidak apa-apa, saya mendekati. Nang ini kan rada banter. Iya, soalnya masjidnya besar begini, orangnya banyak. Nah, lah iso ngono kok. Senggenah kowe dam. Kowe aja ngejar ruwet dam. Tes lah, ngono kan ya iso toh. Ngono rakyat wingi gitu ya. Oke, tes. Oke, saya jalan-jalan aja ya sambil ngasih pekerjaan tukang syuting biar ngetutke gitu ya. Ya, sebab kalau saya duduk di situ manteng terus saya lagi tinggal turun dan gitu ya. Oke, Bapak Ibu wali murid, wali santri yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini Bapak Ibu putra-putrinya sehat semua. Betul ya? Sehat semua, gemuk-gemuk, makanya beres. Betul ya? Bahwa kemudian lebih banyak ngemi itu memang rezeki. Santai aja anakku sekalian. Bapak Ibu maaf, sekedar untuk berbagi, Bapak Ibu yang di rumah, saya punya pengalaman anak saya 5, kebetulan anak saya itu 5, bukan kebetulan ya, memang 5. Alhamdulillah, semua pernah mengalami di asrama, semua pernah mengalami di pondok. Oke, saya kesampingkan dulu, Bapak Ibu boleh menyaksikan dulu, saya ingin bicara dengan anak-anak yang ada di sini. Mas, kelas berapa Mas? Kelas berapa? Kelas 7, TK. Alhamdulillah kelas 7. Ini juga kelas 7. Ini kelas 7, alhamdulillah. Ya boleh, hari ini mbak naik TK, besok 2 tahun lagi gede iki loh Mas dia. Ya karena ini anakku sekalian, ada yang merasa nyaman di asrama? Jujur saja, enggak apa-apa. Nyaman apa aslinya pengen pulang? Pengen pulang toh? Iya, sekarang ambil tasnya pulang. Semua anak pasti pengen pulang. Jadi kalau ada anak kok kerasan neng asrama berarti neng rumah ada masalah. Ya kan gitu. Terus aku neng kene wae daripada mulai diamuk bapak, ya. Daripada dimarahi bapak lebih bagus di sini. Ya itu tentu jangan sampai begitu. Semua anak yakin kalau ditanya kalian, anak-anak saya sama, kalau ditanya pasti lebih senang ada di rumah. Tapi anakku sekalian, kupu-kupu itu akan tampak indah karena pernah berada di dalam kepompong. Ya, saya ulangi, kupu-kupu itu terbang indah karena pernah ada di dalam kepompong. Suatu hari ada orang melihat
calon kupu-kupu ingin keluar dari kepompong itu, sayapnya terjepit bungkusan kepompong itu. Dipakai kaca pembesar, dilihat, maaf, kepompong itu, calon kupu-kupu itu gembrobius, keringatnya luar biasa, berjuang untuk keluar. Akhirnya ada yang kasihan, ambil gunting, kepompongnya disobek, sehingga akibatnya tahu? Ternyata akibat dari kepompong itu dipotong, dibuka pakai gunting, akhirnya kupu-kupu memang bisa keluar dari kepompong, tapi dampaknya dia tidak bisa terbang sama sekali. Karena sesungguhnya beratnya ada dalam kepompong asrama itu adalah cara Tuhan menguatkan agar nanti dia bisa keluar, dia bisa mengapakkan sayapnya terbang kemana-mana. Maka saya minta sementara, oke, begitu aja gambarnya, rasa digambar. Karena kalau sampean menayangkan Zoom itu anak-anak akan ngecek bapakku norak itu. Ya akan sipunggulai bapakku ranggenah rano itu. Nah, begitu maka sudah nggak usah ditayangkan saja. Ya mari, ya media itu penting, tapi salah menggunakan media repot. Ya, anakku sekalian, maka ketika kita di asrama merasa nggak nyaman, nggak enak, itu bukan karena orang tua kita nggak sayang sama kita, minta pulang tidak diizinkan, bukan Pak Guru nggak sayang sama kita, tapi sesungguhnya agar kalian nanti berada di asrama ini memang gembrobios, kemeringet, nggak nyaman, nggak enak, tapi harapannya nanti supaya kalian nanti bisa mengepakkan sayap terbang ke seluruh penjuru dunia. Amin Allahumma amin. Ya, mungkin ada yang bilang, wah Bapak hanya ngomong. Saya jawab, saya bukan hanya ngomong, saya menjalani. Alhamdulillah saya pernah mengalami proses ada di dalam kepompong, meskipun bentuknya tidak seperti yang sekarang ada. Bentuknya mungkin lebih berat, karena kalau di sini kepompongnya masih ada kasurnya, masih ada jam makannya, dan sebagainya, sementara dulu tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah karena kuat berada dalam kepompong, akhirnya alhamdulillah saya bisa menikmati di hari dewasa saya, di hari tua saya, bisa kemana-mana terbang keliling dunia. Alhamdulillah, ini sekedar cerita. Sebelum saya lanjutkan, anak saya pernah ada yang di sini. Ya, anak saya ada yang pernah ada di sini, 2, yang di SD sana 3. Alhamdulillah yang satu sekarang, alhamdulillah kemarin mendapatkan penghargaan dari sebuah bank karena prestasinya bisa mencapai capaian terbaik untuk wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Kalimantan. Dia menjadi yang terbaik. Alhamdulillah kemarin dapat hadiah, nanti siang ngajak saya makan siang gratis itu. Sekarang sambil kuliah di S2 Manajemen di Universitas Diponegoro, alumni Bina Amal. Anak saya yang kedua juga alumni Bina Amal, juga seperti kalian mau hidup di asrama, alhamdulillah sekarang di Kairo. Ya. Anak saya yang ketiga juga di Bina Amal juga, pernah nginep di sini kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah sekarang di Universitas Diponegoro, di kalau nggak keliru jurusannya akuntansi. Ya, akuntansi Universitas Diponegoro, Mbak Ima. Ya, alhamdulillah. Jadi sepanjang kalian sanggup bertahan menikmati dalam kepompong, insya Allah ke depan kalian akan bisa mengepakkan sayapnya kemana-mana. Saya berharap di antara kalian akan ada yang terbang ke Eropa. Amin. Ya,
ngimpi itu yang jauh sekalian. Iya, cita-citamu yang di turu. Repot ya. Harus punya cita-cita besar. Alhamdulillah, ya dengan izin Allah, anakku sekalian, tadi saya mau ngisi daftar riwayat hidup agak kesulitan, ya akhirnya saya tulis yang ringan-ringan saja. Sebenarnya kan di situ ada, tapi karena waktunya mepet, disuruh menuliskan pengalaman pribadi. Ya alhamdulillah, saya pernah jalan-jalan ke Selat Bosporus. Selat Bosporus itu sebelahnya Demak, gitu. Nah, terus ngulon, kemudian ke Bandara Ahmad Yani, terbang ke Eropa, nanti kemudian turun di Bandara Ankara, di situ nanti kita jalan-jalan ke situ. Alhamdulillah gratis, Mas. Iya. Saya juga pernah jalan-jalan, alhamdulillah ke Beijing, anakku sekalian. Saya kalau nggak sempat tadi mau saya tunjukkan foto-foto jalan-jalan itu indah. Di Beijing ada hal yang menarik anakku sekalian. Ketika saya dapat tugas untuk kursus singkat di Beijing, akhirnya saya belajar bahasa Mandarin. Sedemikian rupa susahnya luar biasa, nggak bisa-bisa, tapi harus berangkat. Akhirnya berangkat sampai di Beijing, ada bertemu dengan anak-anak SD di Beijing, ya Allah, mereka bahasa Mandarinnya lancar semua. Ya, Masya Allah, kaget saya, ya Allah, kecil-kecil bahasa Mandarinnya lancar. Mungkin kalian akan berkata, ya Pak, anak Cina ya mesti begitu. Enggak, bukan karena anak Cina, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, bukan karena mereka anak Cina, ya, tapi karena mereka tiap hari mendengar bahasa Cina, sehingga yang keluar adalah bahasa Cina. Anak-anak itu, kalian itu hanya akan bisa mengucapkan yang dia dengar, yang terucap adalah yang dia dengar. Maka kalian anak-anak Jawa, lahir di Jawa, bapaknya Jawa, ibunya Jawa, sekarang kesulitan berbahasa Jawa karena jarang menggunakan bahasa Jawa. Cek, tanyakan Bapak Ibu guru, kalian boleh tanya, Bapak Ibu guru boleh ngecek. Pelajaran tersulit bahasa Inggris apa bahasa Jawa? Oke, saya tanya, aran-aran anak kewan, anak macan namanya apa? Kalau kamu ngomong bisa. Tidak bisa kan? Lebih mudah bahasa Inggris. Iya. Anak-anak saya punya kesimpulan lebih mudah belajar bahasa Inggris. Kemarin habis tes, alhamdulillah bahasa Inggrisnya 100, bahasa Jawanya 40. Iya. Kenapa? Oke, kalau masih menganggap lebih sulit bahasa Jawa bagi anak Jawa. Grono artinya apa? Boleh dicek? Grono. Enggak tahu? Mustoko? Oke, satu. Asto? Oke, sudah mulai bisa bahasa Jawa. Saya ingin sampaikan begini anakku sekalian, kalau kemudian sekolah ini pengen kemudian bisa berbahasa Inggris, berbahasa Arab, tidak ada pilihan lain yang diucapkan harus itu. Light up your spirit. Terangi jiwa kalian. Kalau itu tidak kalian lakukan, ya kita hanya tidur, bangun, tidur begitu. Maka anakku sekalian, kalau kemudian kita berada di sini, bismillah, ya mungkin makan tidak seperti yang ada di rumah. Tidak bisa main game, tidak bisa main apa lagi, dan macam-macam. Tapi sesungguhnya bukan karena orang tua tidak sayang kepada kita, tapi justru agar kita nanti bisa mengepakkan sayap terbang ke mana-mana. Iya. Ngerti kota Adu Babi? Adu Babi. Abu Dhabi? Abu Dhabi? Iya, mari rancang. Alhamdulillah yang namanya Abu Dhabi, Riyadh, Jeddah, Makkah, Madinah, kemudian apalagi Malaysia,
Putrajaya, Kuala Lumpur, alhamdulillah kalau kalian kemudian bismillah sanggup untuk berada dalam kepompong itu, nanti kepakkan sayap, terbang kemana-mana, bisa seperti mengepakkan sayapnya kupu-kupu dengan indah dan menyenangkan. Maka anakku sekalian, bismillah, kalau orang tua misalnya di situ enggak kelihatan, ya sudahlah, bismillah. Barangkali orang tua kita sibuk, sedang ada tugas dan pekerjaan, sehingga kemudian belum bisa mengikuti. Oke, ini hanya pengantar karena tema kita yang disodorkan kepada saya, itu sesungguhnya enggak patio cocok dengan kalian. Karena kalian ini tugasnya belajar, tapi ini untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, sehingga saya ringkes menjadi iman, ilmu, dan amal. Maaf Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya, saya akan turunkan rencana materi meskipun dengan tulisan yang sama untuk saya sesuaikan dengan kenyataan yang saat ini. Oke, lanjut Mas. Operatornya mana? Nah, sebagai seorang muslim, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, di mobil, di jalan, dan dimanapun Bapak Ibu berada, dan anakku sekalian, ini yang membuat kita kuat, ini yang membuat kita kokoh, yaitu yang namanya iman. Ya, iman itu mengajarkan kepada kita bahwa Islam, ajaran Islam adalah wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Semua perintah Allah untuk kebaikan manusia, semua larangan Allah untuk keselamatan manusia. Kita diperintah sholat subuh berjamaah, kalian sholat subuh berjamaah tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun, kita enggak sholat sama sekali, Allah tidak berkurang kemuliaannya. Tapi kalau kita bangun subuh, sholat subuh, pikiran fresh, hati tenang, maka pikiran fresh, hati tenang menjadi milik kita. Ya, saya ulangi, kita diperintah apapun, semuanya adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Sebentar lagi Ramadan, kita puasa, Allah enggak tambah hebat, kita enggak ada yang puasa, Allah tidak berkurang kehebatannya. Tapi kalau kemudian kita mau puasa, nanti emosi terkendali, jiwa lebih stabil, badan lebih sehat, kembalinya menjadi milik kita. Karena puasa itu mengajarkan kejujuran tingkat dewa. Berkumur-kumur, naik masuk masjid, turun lagi. Ditanya temannya, "Nopo bro?" Turun lagi, mau meludah. Lah kenapa? Tadi saya berkumur-kumur. Khawatir. Kenapa khawatir? Ada sisa air wudhu masuk ke dalam kerongkongan. Setetes air sudah di mulut, tidak ada orang lain tahu, tetap tidak mau menelan karena yakin Allah melihat kita. Kalau mental ini tumbuh, ujian tanpa diawasi guru no problem, karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua akan ayam tentrem menitipkan kalian di sini, karena meskipun orang tua enggak melihat, kita yakin Allah melihat kita. Semua perintah Allah, larangan Allah untuk kebaikan manusia. Allah melarang mabuk, maaf, sabina amal doyong kabeh misalnya, geliyeng semua, Allah tidak rugi sedikit pun. Tapi kalau kita nekat mabuk, yang rugi diri kita sendiri. Iya. Semua nekat pacaran, Allah enggak rugi. Tapi kalau kemudian kita nekat, yang rugi diri kita sendiri. Meskipun ada anak bina amal yang pinter, loh tapi pacaran saya Islami Ustadz. Ya, apa ada pacaran Islami? Pacaran Islami itu katanya, gimana pacaran Islami? Kalau ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacarnya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dik? Alhamdulillah. Insyaallah, tabarakallah. Wah, gue tau Arab kabian itu. Iya, itu kemudian, bolehkah Dek aku memandang wajahmu? Tafadhol ya akhi,
Jazakumullah khairan katsiran. Apa begitu lah? Pacaran Islami gitu ya? Enggak ada. Proses tipu menipu, nggak ada orang jujur. Maaf, anak-anakku yang kelas 12, ada anak kelas 12? Ada, anak-anak kelas 12 kan memang usia-usia seperti itu. Iya, alasannya untuk penyemangat belajar. Faktanya menjelang ujian malah putus, stres. Ya kan? Ada yang bilang wah kalau punya pacar kan semangat belajarnya tinggi, kata siapa menjelang ujian malah putus, stres itu. Iya. Dan maaf, orang pacaran itu repot karena isinya adalah proses tipu menipu tanpa kejujuran. Iya. Kalau sama-sama temennya nonton film lucu, ketawa, merdeka, ngakak bareng merdeka. Tapi kalau dengan pacarnya, ya Allah, jaim. Padahal lucunya ra karuan udah. Ya, itu kan ruginya luar biasa itu ya, maka hindarkan rugi. Ya. Anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk nanti adalah perintah sedekah. Lanjut Mas. Operatornya yang gitu? Oh. Iya. Kita infak Bapak Ibu, kita sedekah, Allah enggak tambah kaya, kita pelit, Allah enggak jadi miskin. Tetapi kalau kita senang bersedekah, berinfak Bapak Ibu, maaf, saudara kita bertambah rizki berkah. Ya. Maka kalau orang tidak suka bersedekah, apalagi pelit, saya beritahu Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, di muka bumi ini tidak ada orang yang suka dengan orang pelit. Ya, tidak ada yang suka dengan orang pelit. Maaf, ayah pelit, anak benci. Orang tua pelit, anak benci, guru pelit, murid benci. Bahkan saya kabari, orang pelit juga benci kepada sesama orang pelit. Orang pelit jalan bareng, jajan yang bayar siapa coba? Ya. Maka orang pelit pun memilih bergaul dengan orang dermawan karena dia akan terbebas dari bayar. Gitu. Ya, jadi tidak ada orang yang suka dengan orang yang pelit. Maka Bapak Ibu, mari kemudian ini menjelang Ramadan, manfaatkan, maksimalkan. Jangan sampai maaf, Jumatan lihat kotak amal kaget. Ya Allah, kotak amal lagi. Pindah belakang. Di belakang, ya Allah ada lagi. Sampai tanya temannya, Mas kotaknya berapa? 3 Pak. Lah kok 3? Iya Pak, 1 depan, 1 belakang. Yang 1 ngejar Bapak. Nah itu kan susah itu ya. Iya. Jumatan gayanya merem dengan harapan nanti kalau ada kotak amal lewat nggak lihat. Tapi begitu cek-cek malah kaget. Ih mandek. Akhirnya ya Allah nggak pengen ngisi malah berhenti. Gara-gara sebelahnya ada orang sholat malah marah. Dadak sholat barang sih. Akhirnya ngerokok kantong, wah ini apal dengan duit, wah ini 100.000 jangan, 50, wah eman-eman, 20 jangan, lah ini 1.000 cocok ini ya. Ditarik yang 1.000, sama sih dilihat 1.000 betul, dimasukkan, plung. Mau digeser kotaknya, orangnya masih tahiyat, ya Allah topa, kok gak rampung-rampung. Tiba-tiba pundaknya ditepuk dari belakang, mas ada apa Pak? Ini mas tak kasih uang 100.000, oh makasih Pak, saya masukkan, dimasukkan kotak amal juga, plung. Kotaknya digeser, mas apalagi Pak, 100.000 duitmu jatuh. Pas kamu narik yang 1.000 tadi, 100-nya keluar, kau masukkan, astagfirullahaladzim, amal bisa istighfar, kan luar biasa ya. Iya. Akhirnya pulang Jumatan nunggu takmir masjid buka kotak amal. Maaf Pak, kalau ada uang 100 itu duit saya Pak. Maaf, orang pelit itu susah. Iya. Kasihan lagi punya duit nggak berani menggunakan, itu kasihan lagi. Ya kan, maaf orang tua pergi sama anaknya pulang kampung lebaran atau piknik, bapaknya nyetir, ibunya di sampingnya, papa nyetir, mama di samping, belakang anak-anak. Nanti perjalanan, papa lapar. Kata mamanya, bentar nanti cari rumah makan. Tiba-tiba anaknya nunjuk, lupa itu ada rumah makan Pak. Kata papanya, itu kanan jalan susah lewatnya. Terus. Lah itu Pak, ada kiri jalan, itu rame, katanya kamu lapar, kelamaan. Terus babas lagi, lah itu Pak sepi berarti nggak enak. Kan gitu, no? Akhirnya terus sampai rumah godok mie lagi.
kan? Iya. Kaya tapi pelit pada dirinya sendiri, akhirnya makannya itu ya Allah, pagi soto, siang bakso, malam rendang, kadang sate, soto bakso rendang, tapi bentuknya mie semua. Mie rasa soto, mie rasa bakso, mie rasa rendang. Itu namanya hidup disiksa gara-gara tidak bisa memanfaatkan harta dengan baik, gara-gara pelit. Ya, orang pelit itu rugi, pada dirinya sendiri rugi, apalagi orang lain. Tidak ada yang suka dengan orang pelit. Maaf Bapak Ibu, maaf nanti misalnya ada guru sakit, lalu Bapak Ibu ngajak besuk, ayo nengok atau orang tuanya guru kita sakit, ayo besuk di luar kota. Lalu kemudian ada dua mobil, yang satu mobilnya orang dermawan, yang satu mobilnya orang pelit. Kira-kira yang mau gabung ikut mana? Pasti ikut yang dermawan, ikut mobil itu saja enak, nanti pulang diajak bakso. Jangan ikut itu. Lah kenapa? Nanti urunan bensin loh bos. Orang pelit dihindari oleh semua orang. Iya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian sekolah menyediakan kotak infak, kotak amal, itu bukan sekolah minta-minta, tapi memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang dermawan. Jadi anakku sekalian, kalau kalian dilatih dengan kotak amal itu bukan dalam rangka untuk agar kemudian meminta-minta, tapi lebih kepada memberi kesempatan untuk berbuat kebaikan. Ya. Maka kemudian sekali lagi semua perintah Allah untuk kebaikan manusia, larangan Allah semuanya untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Kenapa Allah melarang mabuk, melarang zina dan sebagainya? Karena itu untuk kebaikan manusia. Sebab kalau itu dilanggar, manusia akan jatuh dalam kehinaan. Lanjut. Woi, sama 11. Yang kedua, Islam itu sesuai dengan fitrah. Ini landasan keimanan agar kemudian nanti kita beramal, berinfak itu ringan. Iman, ilmu, lalu kemudian mengamalkannya menjadi ringan. Iya. Kita memang diperintahkan sodakoh, infak, zakat, dan sebagainya. Tapi anakku sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, harus dicatat. Fitrah manusia itu suka dengan harta benda, maka diperintahkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hanya sebagian kecil, bukan sebagian besar. Fitrah manusia, coba boleh dicek. Ada kotak amal lewat, kita buka dompet, dompetnya isinya dibuka, ternyata isinya ada dua, satu 50 ribuan, yang satu 1000-an. Kira-kira yang masuk kotak amal yang mana? Yang 1000, itu fitrah manusia. Fitrah kita. Senang begitu. Enggak ada orang, enggak Ustaz, teman saya itu kalau ngisi kotak amal 100 ribu, cek. Kalau ada orang ngisi kotak amal kok 100 ribuan, di dalam dompetnya ada 100 ribuan yang lainnya. Tapi kalau hanya satu itu, yakin yang dimasukkan yang kecil. Itu fitrah manusia. Ya, fitrah kita sebagai manusia senang dengan harta. Maka Bapak Ibu, kita tidak diminta beramal separuh, apalagi seluruh harta kita, tapi hanya sebagian kecil dari harta kita. Saya yakin yang kita gunakan untuk jajan, untuk makan, untuk piknik lebih besar daripada yang kita infakkan. Sama anak-anak disediakan kotak amal, cuma dikasih uang 10 ribu, insya Allah yang masuk yang 500-an. Wajar, normal, kalau yang dimasukkan 10 ribu dan itu cuma satu-satunya akan puasa seminggu. Kan gitu. Maka wajar manusia, ini fitrah, maka kita suka harta, tapi kemudian harusnya mengelola harta dengan baik. Termasuk anakku sekalian, besok pada saatnya ketika mau menikah, itu salah satu yang disuruh mempertimbangkan itu soal harta. Cari istri kalau bisa yang kaya, cari suami kalau bisa yang kaya. Iya. Nanti kalau bapaknya tanya, calon suami ditanya, Mas, kok berani melamar anak saya, kerja di mana? Alhamdulillah Pak, di Tempo. Koran Tempo? Enggak. Lah di mana? Sekali Tempo kerja, sekali Tempo enggak Pak. Nah, ini kan iya.
Enggak sip. Maka boleh ditanya, kamu kesini binatang piaraanmu apa? Wah, kalau zaman dulu kan binatang piaraannya ayam, sapi. Sekarang itu binatang piaraannya kijang, jaguar. Ya kan? Ya kalau dulu makannya maaf pakainya rumput, sekarang bensin. Ya kan? Jaguar, kijang, minimal bebek. Ya, kalau bebek aja nggak punya kan berat kan misalnya begitu. Maka wajar orang boleh begitu. Supaya apa? Supaya kemudian nanti pada saatnya harta itu menjadi sarana untuk amal kita. Apalagi hari ini sekolah butuh biaya. Ya, sampai ada tuh karena di asrama sampai 2 bulan atau 3 bulan belum mengirimkan SPP-nya, sampai gurunya agama membuat surat kepada orang tua dengan huruf Arab, hurufnya hanya 3, ba, patah ba, ya patah ya, ro patah ro, ba ya ro. Bapaknya membaca surat dari sekolah, kaget, ya Allah, ustadznya enggak ikhlas. Akhirnya bapaknya menulis, Mas ini bukunya saya tulis sih, nanti kasihkan ustadznya. Kasihkan Ustadz Martin. Dibuka hurufnya 3 juga. Sin patah sa, ba patah ba, ro patah ro, sabaro. Tidak membayar juga. Nah, akhirnya bapak guru baca ini, ya Allah. Tapi karena guru di sini sabar-sabar, akhirnya tidak dibalas. Kalau saya dulu tak balas. Tak buat surat, ini kasihkan bapakmu, dibuka tulisannya 3. Bak domabu, bak pataba, ro patah ro, bubaro. Nah, jadi anakku sekalian, maka harta kita diperintahkan mencari sebanyak-banyaknya, tapi jadikan sarana untuk beribadah. Salah satunya beribadah adalah membiayai pendidikan anak-anak, dan kalian yang dibiayai, mari manfaatkan kemampuan orang tua untuk membiayai kalian dengan belajar yang sungguh-sungguh, insya Allah sebagai wujud syukur, dan jika kita syukur, nikmat Allah akan ditambah terus. Amin, Allahumma amin. Jadi anakku sekalian, suka harta, maka kemudian Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada, kelola harta dengan baik. Ada yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ada yang untuk biaya pendidikan, ada yang untuk infak dan sebagainya. Maka nanti Bapak Ibu, sekali lagi, jalan itu bukan dalam rangka pihak sekolah atau siapapun meminta-minta, tetapi memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan harta dengan baik sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Lanjut. Nah, landasan iman berikutnya agar kemudian nanti kita beramal apapun, termasuk sekolah begini, karena ia mudah dijalankan. Mohon maaf, sebelum saya masuk ke sini tadi membalik. Kenapa kita diperintah belajar? Kalau kita lihat di awal tadi, kita belajar Allah ya tetap maha berilmu, maha mengetahui, dan kita enggak belajar, Allah tetap maha berilmu. Tapi kalau kita tidak belajar, yang bodoh kita sendiri. Iya. Maka kemudian agama mengajarkan fitrah itu dijaga karena dia mudah dijalankan. Ya, tadi saya berikutnya, nanti pada saatnya kalian menikah disuruh mencari yang cantik, yang ganteng. Karena meskipun cantik dan ganteng bukan jaminan kebahagiaan, tapi dia boleh dipertimbangkan. Dulu di kampus itu ada seorang dosen, ini cerita aja anak-anak supaya ngerti, ada dosen Bapak Ibu, pinternya luar biasa, sudah doktor, hampir profesor. Usianya juga sudah nyaris tua, tapi belum menikah. Ketika ditanya, Bapak kenapa belum menikah? Ya Allah, yang mau dengan saya siapa? Saya wajah nggak menarik sama sekali. Di kampus itu ada mahasiswi pinternya luar biasa, tapi maaf agak bodoh luar biasa. Mendatangi dosennya, Pak dosen, mbok nikah Pak dosen. Dengan siapa Mbak? Dengan saya Pak. Loh, serius Mbak? Iya Pak.
Kalau Bapak mau menikah dengan saya, nanti anak-anak kita pinter-pinter kayak Bapak dan cantik-cantik kayak saya. Oh, itu luar biasa, kata mahasiswinya. Kata dosennya, Mbak, kalau begitu bagus. Kalau terbalik gimana, Mbak? Jelek-jelek kayak saya, pekok-pekok kayak kamu, enggak, tambah stres lagi kan gitu. Maka anakku sekalian, ya maka perhatikan itu dengan baik. Iya, boleh, itu fitrah kok. Iya kan, nyari yang kaya, nyari yang ganteng kan boleh, nyari keturunan yang baik itu boleh. Iya. Tapi kemudian ya jangan sampai itu menjadi tujuan akhir. Iya. Karena nanti kalau kemudian itu tujuannya, kita akan kesulitan. Kenapa? Karena tidak setiap orang akan bisa menemukannya. Maka Islam mengajarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dibebani kecuali menurut kemampuan. Iya. Menurut kemampuan. Maka alhamdulillah, saya nggak tahu kalau hari ini, saya nggak tahu ya, tapi perlu boleh tanya. Sekarang kalau pas bagi rapot itu masih ada rankingnya enggak? Ada rankingnya enggak? Alhamdulillah tidak ada. Jangan peduli dengan ranking. Ranking itu enggak menjelaskan apa-apa. Ya kan? Ranking 1000 dari 1 juta dengan ranking 2 dari 3 orang. Hebat mana? Ya kan? Maka enggak bisa. Maka kalian cukup dengan kemampuan masing-masing. Tidak perlu kemudian iri dengan orang lain. Yang lain dijemput pakai mobil, dijemput pakai truk gandeng, tidak masalah. Kita dijemput sebagai sepeda motor, nikmati. Insya Allah lebih cepat sampainya. Begitu kan? Dinikmati aja. Ya. Islam itu mudah. Kita jangan memberatkan orang tua, ya kan? Maksudnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beramal menurut kemampuan. Iya. Ini maaf. Harus saya berikan contoh dua-duanya untuk anak-anak dan orang tua. Anak-anakku sekalian, maaf Bapak Ibu, saya akan nyenggol Bapak Ibu, ini anak-anak kita semuanya, Bapak Ibunya berbeda dengan latar yang belakang yang berbeda, maka anak-anak kita ini amat sangat beragam. Di ruangan ini aja ada yang serius memperhatikan betul serius, ada yang khusyuk, merem. Ya ada kan, itu beragam, enggak apa-apa. Karena tadi jam tidurnya enggak bareng, loh gitu toh. Maka saya nggak ambil pusing, yang mau tidur silahkan tidur, yang mau mendengarkan silahkan mendengarkan. Karena mendengarkan atau tidak mendengarkan, saya tidak punya kerugian apapun. Tapi kalau mendengarkan, yang mendapatkan manfaat kalian sendiri. Kan begitu cara berpikirnya, supaya hidup nyaman. Iya, iya, supaya hidup itu nikmat. Maka saya tadi fotonya ringkes, nikmati yang ada. Insya Allah bahagia. Jangan, kalau dulu kan ya Allah terima rapot kaget, anaknya ranking 25, mamanya marah, ya Allah Dik, kamu kok ranking 25 itu temanmu berapa? 24 Oma. Loh kamu bawa sendiri? Iya Oma. Ya Allah kamu kok bikin malu? Ma tenang Ma. Lah napa? Aku ya malu Oma. Lah terus santai rawis mama. Mamanya emosi, ya Allah tadi coba itu loh temannya mama anaknya ranking 1. Lah itu anak itu ranking 2. Kamu kok ranking 25 itu gimana? Anaknya karena sekolah di asrama pinter jawabannya. Ma tak kasih tahu ya Ma. Nopo? Dia itu ranking 1 karena mamanya itu. Dia ranking 2 karena mamanya itu. Aku ranking 25 itu gara-gara mamanya kamu. Kan begitu? Ya kan begitu loh. Coba aku anaknya dia kan ranking 1 kan. Kowe tau sing mari ramu dengan kowe ya mama. Ya maaf, ya kita tidak boleh Bapak Ibu, maaf, kita tidak boleh membandingkan anak-anak kita dengan anak orang lain. Siapapun tidak suka dibandingkan, betul? Ya. Guru pun tidak boleh membandingkan kelas 1 dengan kelas yang lain. Oh, wah belai naik ya. Iya, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Lihat itu kelas itu baik-baik, kamu kok semrawut, pindah rono baik, kan selesai. Iya. Iya, setiap kalian adalah istimewa dengan keistimewaannya masing-masing. Tenang saja, dinikmati. Iya, tidak apa-apa, tidak perlu dibanding-bandingkan karena kita lahir dengan potensi yang berbeda, dengan situasi yang berbeda.
Ada yang lahir di rumah kontrakan, ada yang lahir di rumah mertua yang konflik tiap hari. Ada yang lahir di rumahnya sendiri dalam keadaan bermewah, berkecukupan. Nanti besarnya itu bapaknya sama, ibunya sama. Anak pertama lahir di rumah kontrakan, anak kedua lahir di rumah mertuanya yang galaknya luar biasa. Anak ketiga lahir di rumahnya sendiri yang sudah berkecukupan. Nanti pertumbuhannya pasti berbeda. Wong bapak ibunya sama aja anaknya beda. Apalagi bapak ibunya jelas-jelas berbeda. Maka nikmati. Ada suatu cerita ketika ibunya nengok ke asrama, bertemu dengan ibu-ibu. Bu, putranya yang mana? Itu yang lagi main sepak bola, yang kiper itu loh. Lah putranya ibu itu yang jadi back. Loh, kok wajahnya mirip ya Bu anak kita? Oh iya, ternyata bapaknya sama. Nah gitu, ya saudara sekalian. Maka apa pengen begitu kan gitu kan ya tidak kan? Iya wajar saja, berbeda kok dimasalahkan. Iya. Iya. Maka maaf, ada anak, ibu-ibu guru ini penting, ada anak nilainya 9, nilainya 10 itu tenang biasa saja. Ujian, alhamdulillah, anak saya yang saya tadi sebut yang saya pertama itu, waktu di SD Bina Amal itu, ujian matematikanya, ujian nasional 10. Di SMP di sini ujian nasionalnya juga 10. Itu yorak bangga belas sih. Temennya nilainya 8 ki syukuran, luar biasa itu ya. Hore, saking bahagianya. Kenapa? Karena memang mereka mengukur dirinya masing-masing. Saya punya kawan dapat ujian nasional nilainya 6 itu langsung sujud syukur beli ayam. Beli ayam, ayo makan bareng. Nopo? Bijiku 6 bos. Iya 6 itu bangganya luar biasa itu. Tapi ada yang nangis. Penangis nopo? Cuma 9 semik ngono ki songo nangis sih lah aku nembe bahagia ya kan begitu santai aja loh. Setiap kita itu berbeda aja podo. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman ini luar biasa anakku sekalian. Anak saya yang barep yang pertama itu nyaris ora tahu sinau babar belas, nyaris ora tahu nyekel buku belas, bukunya bersih nggak ada tulisannya. Saya tanya, sudah belajar Mas? Sudah. Loh Abah kok nggak lihat? Mosok sinau kudu laporan? Iya begitu lah. Lalu saya tanya, lah nanti kalau nggak bisa piye? Ngarang toh bos. Luar biasa jawabannya. Wah itu saya bangga betul punya anak berani ngarang itu ya. Iya, lo ngarang itu nggak gampang loh ya. Iya, lo buku tebal-tebal itu kan ngarang semua toh. Lah yang ngarang itu prestasi. Iya, lo kan begitu toh. Loh, iya. Tapi anak saya yang kedua beda lagi. Loh ini anak-anak berbeda. Anak saya itu betul Mas. Besok ujian malah esok renang. Iya kan? Besok ujian malah dolan gitu ya. Rak sinau Mas, wis. Gitu tok selesai. Lalu nara esok ngarang, rampung. Bisa nyatanya. Iya. Beda, kalau ada PR, Mas ada PR, ada. Kok nggak dikerjakan? Gampang. PR apa tuh? Bahasa Jawa. Iya, aran-aran anak kewan. Anak macan, macan cilik. Anak wedus, wedus cilik. Wes rampungnya cepet ra karuan ya. Luar biasa. Itu begitu. Tapi anak saya yang kedua beda, sama-sama sekolah di sini. Maaf. Kalau ada PR sampai jam 12 malam kalau belum rampung, belum mau tidur, bahkan nangis. Harus selesai malam itu juga. Iya. Beda yang sekarang saya sebut tadi di Kairo itu. Iya. Begitu setiap anak itu berbeda. Iya. Ada yang pinter sepak bola. Ya Allah. Ronaldo itu pakai sepatu baru pakai kaos kaki loh 1 miliar. Sepatu dipakai belum diikat sudah 2 miliar. Diikat jalan 3 miliar. Mau masuk lapangan hujan balik 5 miliar. Luar biasa ya. Terus rasa angel-angel. Kenapa? Kalau targetnya hanya itu, maka kemudian bisa sesuai dengan potensi. Tetapi kita itu anak-anak sekalian ingin mengembangkan banyak potensi yang kita miliki, tetapi jangan lupa setiap kita mari kembangkan potensi terbaik kita. Bapak Ibu, kita alhamdulillah dititipi amanah berupa orang tua,
alhamdulillah bisa menyekolahkan anak-anak di pondok, di asrama, suatu yang luar biasa. Mudah-mudahan rezeki orang tua berkah. Amin. Allahumma amin. Ya, tapi jangan lupa kemudian maaf kadang-kadang sok lupa. Kadang-kadang lupa kalau punya anak di pondok karena sibuk beraktivitas. Pernah dengar ceritanya Jackie Chan? Jackie Chan itu saking sibuknya menjadi artis, sampai lupa jemput anak sekolah. Dia kadang jemput, kadang tidak, tapi semakin banyak syuting akhirnya lupa, jarang menjemput, yang jemput pembantunya. Nah suatu hari Bapak Ibu, maaf ini untuk peringatan kita orang tua, begitu dia selesai syuting, dia menjemput anaknya di sekolah. Dia berada di pintu gerbang nunggu anaknya keluar, semua anak satu persatu diperhatikan, anaknya enggak ada. Lalu ditanya penjaganya, Bapak nunggu siapa? Anak saya itu mau jemput anak saya, kok sampai habis, murid habis, kok anak saya enggak ada? Pak, ini Pak Jackie Chan ya? Iya. Lah ya Allah Pak, jenengan jemput yang SD, wong anakmu wis SMP ya Pak. Iya, sampai lupa. Saya tidak ingin Bapak Ibu kita lupa dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu sudah SMP, sudah SMA, mari perlakukan mereka sebagaimana seharusnya anak SMP dan SMA. Ya, kadang-kadang orang tua, maaf, kita sebagai orang tua itu, ini loh resikonya ngaji wong tua karo anak bareng ngene iki. Padahal mestinya ada yang harusnya untuk orang tua saja ini. Iya, kadang-kadang begitu. Ini saya bayi, ibunya marah-marah. Ya kan misalnya yang pulang SMA main HP isinya SMS WA dari teman laki-lakinya, ibunya marah-marah, kamu masih bayi, sudah urusan laki-laki. Anaknya nangis, ya Allah yang ngomong bayi sopo, aku SMA, oh mama itu nangis, malam-malam ma bikinkan susu ma, sudah gede, lo cari mau bayi. Mumet meneh kan? Nah, itu kan ribut, maka perlakukan anak-anak itu harus sesuai dengan usianya, perhatikan. Maaf kalau yang pernah ngalami tolong dimaafkan. Orang tua kan ada yang unik gitu. Anaknya dicubiding itu, ayo meneng ra kowe, meneng ra kowe ya. Anaknya batin meneng piye pedese kaya ngene ya, mama ya. Sulke kan meneng kan itu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka ini pumpung Allah berikan kekuatan, berikan kemampuan bisa beramal, berinfak, mari kita manfaatkan harta kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Tidak ada yang sulit dalam agama Islam kita ngamalkan menurut kemampuan kita masing-masing, insya Allah ya dengan amal yang penuh dengan keikhlasan, sesuai dengan standar kita, maka maaf ada yang boleh berinfak 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu mungkin akan terasa ringan, tapi ada orang yang infak 20.000 perjuangannya luar biasa. Itu bergantung kemampuan masing-masing. Maka nikmati kemampuan kita, insya Allah akan Allah galas dengan yang lebih baik. Lanjut, terakhir aja, lewati aja mas. Nah, yang terakhir ini, Islam itu sesuai dengan sunnatullah. Ajaran Islam itu, Bapak Ibu sekalian, iman kita, kokohkan keyakinan kita, semuanya sesuai dengan sunnatullah. Kenapa? Karena sumbernya sama. Allah menciptakan, menurunkan agama untuk manusia, sunnatullah ciptaan Allah, maka sunnatullah hukum alam akan sama dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jam 11. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini anak-anakku sekalian, kita diajarkan melakukan kebaikan, keindahan. Memelihara harta itu boleh, menyimpan harta itu boleh, tapi jangan lupa berbagi. Ya, maaf, ibarat tandon air, mari kita isi tandon kita sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa buka keran yang di bawah. Sebab kalau tandon dipenuhi, ditutup, tidak dialirkan, nanti akan keluar jentik-jentik yang itu kemudian bisa menyebabkan penyakit. Maka kemudian alirkanlah, karena orang itu rata-rata membuat tandon lalu diisi dengan air 1 in, nanti keluarnya paling yang setengah in. Maka kemudian
insya Allah harta akan terus berputar menjadi berkah karena kemudian kita alirkan sedemikian rupa. Kalau harta kita tumpuk, kemudian kita kunci, maka nanti akan menjadi sumber penyakit. Keluarkan harta dengan sukarela sebelum mengeluarkan harta dengan terpaksa. Saya ulangi, keluarkan harta kita dengan sukarela sebelum kita mengeluarkan harta dengan terpaksa. Ya, dengan terpaksa itu sebetulnya karena ada masalah, ada begini, ada begitu, terpaksa harus dikeluarkan. Maka keluarkan dengan kebaikan, Allah akan ganti sirkulasi harta kita seperti tandon air itu dengan sebaik-baiknya. Terakhir, mari tunjukkan berislam itu menjadi rahmat bagi semesta. Membahagiakan orang mukmin, membuat nyaman orang lain. Jadi kalau kemudian kita beragama, berislam, kok kemudian membuat tidak nyaman lingkungan kita, sekitar kita, maka kemudian perlu kemudian kita cek keberagamaan kita. Insya Allah dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita berbagi, insya Allah menggembirakan orang mukmin, menyenangkan orang lain, sehingga apa yang kemudian menjadi harapan atau tujuan atau maqasidus syariah dalam hal pengelolaan harta itu bisa kita wujudkan, salah satu melalui tangan-tangan kita sebagai orang tua yang dikaruniai Allah rizki yang cukup. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah nangka, buah apel, buah semangka, buah rambutan. Itulah nama-nama buah-buahan. Begitu Bapak Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan katsiran kepada Kiai Haji Dr. Andes Fakhrul Razi MAG yang telah menyampaikan materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, yang berada di Zoom atau kemudian melalui Binamal TV, bisa dituliskan di kolom chat. Lalu bagi anak-anakku sekalian yang berada di Masjid Al-Amilin, yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya untuk bertanya. Baik, yang di Masjid Al-Amilin ada yang ingin bertanya? Ya, ada satu. Iya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui chat. Saya bacakan. Izin saya bacakan, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana menjaga semangat anak-anak puasa dari awal hingga akhir? Tidak hanya di awal Ramadan, tapi sampai akhir. Gitu, Ustaz. Kasih aja bonus, Bu. Iya. Gembirakan anak-anak, motivasi anak-anak, jangan menakut-nakuti. Motivasi bukan intimidasi, menggembirakan bukan menakutkan. Ya, ini penting Bapak Ibu. Ibu-ibu maaf bisa kan kepada anak-anak, kepada mereka anak-anakku sekalian, misalnya kepada anaknya, Mas, kalau Ramadan ini bisa full 30 hari plus khatam Al-Quran 2 kali atau 1 kali, terserah kesepakatannya. Ya, misalnya kalau 30 hari lancar khatam Al-Quran 1 kali, nanti membelikan sepatu merek ABCD. Nah, misalnya kan gitu toh, kan kita nggak boleh nyebut nama merek kan, merek ini. Atau kamu boleh milih sepatu kesukaanmu. Lah itu anak akan punya semangat. Kowe yang gerak poso awas. Itu anak nggak nyaman belas itu ya.
Iya, maka diubah. Ibu sekalian, maaf ini ada anak-anak nggak apa-apa. Jadi berilah motivasi bukan intimidasi. Ya, berilah kegembiraan bukan ketakutan. Termasuk maaf anak-anakku sekalian yang kelas 12 ujiannya kapan? Senin besok. Ujian besok Senin ujian itu hari yang menggembirakan. Ya, khusus anak kelas 9 dan 12. Saya ingin sampaikan, maaf ini lebih penting harus saya tekankan, ujian itu menggembirakan. Berat Pak, biasa. Ujian itu hanyalah mengulang pelajaran yang pernah disampaikan, bukan tebak-tebakan. Ya, ujian itu bukan tebak-tebakan, dia hanya sekedar mengulang pelajaran yang pernah disampaikan. Tapi ujiannya berat Pak, anakku sekalian. Ini pentingnya motivasi bukan intimidasi. Ada penelitian luar biasa. Kijang itu larinya lebih cepat daripada harimau. Saya ulangi, kijang itu lebih cepat daripada harimau larinya. Tapi masalahnya, kenapa kijang dikejar harimau sering tertangkap? Gak logis kan? Gak masuk akal. Kijang itu misalnya ini ditutup, sini harimau, sini kijang, dilepas suruh lari bareng, lebih cepat kijang daripada harimau. Tetapi kenapa kemudian ketika garisnya, tabirnya dibuka, lalu kijang dikejar harimau, kenapa sering tertangkap? Karena kijang itu tidak bisa memaksimalkan potensinya karena ketakutan. Anak-anak kenapa kemudian prestasi menjadi tidak bagus? Karena ketakutan. Ujian nasional itu atau ujian sekolah itu bukan sesuatu yang menakutkan, nikmati. Kalau kemudian kita menghadapi ujian ketakutan, kalian nggak akan bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Tapi kalau kita yakin, maka kemudian tutup, tidak usah lihat harimau, anggap aja sesuatu yang biasa, insya Allah kita akan bisa sukses. Satu. Yang kedua, sekali perhatian anakku sekalian, ujian kan berat Pak, kata siapa? Yang namanya ujian pasti akan dirasa berat. Yang ringan itu tidur. Tidur pun itu kadang berat juga itu. Anakku sekalian, ada kuda jatuh ke dalam sumur. Lalu kemudian dia teriak, tolong, 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 teriak-teriak, akhirnya orang pada datang. Ada yang usul, kasihan kuda itu, cari tali, dibuat lubang persis, nanti dimasukkan pas kepalanya, kita tarik. Orang bilang, wah aku jenenge mata ini toh bos, ya. Itu namanya mbok gantung toh bos, mati toh bos. Lah terus kamu turun, kita angkat. Kepancal jaran malah kelenger aku. Lah terus piye ditarik enggak bisa, turun enggak mau. Kalah daripada stres kita, pusing, mari kita uruk saja biar mati sekalian kudanya. Maka semua orang ambil ember, ambil pasir. Pasir masukkan ember, tumpahkan. Masukkan, tumpahkan. Apa yang terjadi? Luar biasa. Setiap pasir yang jatuh ke atas punggung kuda itu, ia kibas-kibaskan. Memang sakit, berat, tapi ia kibas-kibaskan. Akhirnya pasir itu jatuh ke kanan kirinya, akhirnya jatuh ke bawah, dan akhirnya kakinya bisa naik, Semakin sering dijatuhi pasir ke punggungnya, ia kibaskan, akhirnya dia gunakan untuk naik. Ujian itu memang berat seperti kejatuhan beban, tapi ketahuilah ia adalah tangga menuju kesuksesan. Kalau kalian memahami itu, ujian ringan, besok ujian santai. Ini satu, ayo renang bareng. Di sungai itu kan ada renang tuh. Nah, bisa dipakai untuk renang, kebuyur, pokoknya ciblon, gitu. Gembira, jangan takut. Gembira, jangan takut, ujian adalah tangga menuju kesuksesan agar kita bisa sekali lagi terbang ke mana-mana. Begitu, terima kasih. Jadi sekali lagi maaf kalau ada yang pengen anaknya puasa bagus, ya jangan ditakut-takutilah, digembirakan. Kalau perlu yang SMA, khatam 3 kali, sepeda motor, merek apapun mama belikan. Oh, kan jos itu dia, ya kan,
cocok. Ngono gitu lah. Iya, anak semangat, mamanya semangat. Iya. Iya, tapi kalau kemudian pokoknya nanti kalau kamu nggak diterima kuliah di perguruan tinggi negeri, nggak usah kuliah. Anaknya stres, ujian SMA aja belum sudah mikir nggak kuliah. Apalagi ditambahi, kalau kamu nilainya ujian jelek, ora usah kuliah, macul wae. Anaknya jawab, opo kowe duwe sawah? Kan ruwet kan? Iya, orang duwe sawah kok kon macul ngopo ya? Iya begitu loh anakku sekalian, Bapak Ibu, gantilah dengan motivasi yang indah, insya Allah akan menambah semangat anak-anak kita untuk menyelesaikan. Iya, kalau perlu diizinkan Bapak Ibu, maaf yang di rumah sekolah mengambil kebijakan menjelang Ramadan anak-anak boleh ditelepon orang tuanya untuk membuat kesepakatan bersama, mau khatam berapa, hadiahnya apa, wah indahnya luar biasa itu. Kalau perlu ditulis di tembok kamarnya masing-masing. Mulai vario, mulai fiction, ya. Misalnya boleh saja kalau sepanjang Bapak Ibu orang tuanya mampu. Ya minimal khatam 30 juz sego goreng. Nah, misalnya boleh toh. Kalau memang orang tuanya mampu itu ikhtiar orang tua, harus kita hormati juga. Iya. Saya pernah anak saya mbok beli TV yang besar. Saya oke. Langsung saya ambil kertas, ambil pulpen, saya tulisi TV besar, tak tempel ke TV yang kecil itu. Itu TV besar. Bahis payah. Ya, tapi dia memahami karena dia ngerti. Ayahnya ngerti belum sanggup membelikan, dinikmati. Ya, sehingga komunikasi nyaman. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu, belikan motor, mamanya emosi. Kamu mbok mikir apa? Kan malah ribut kan ya. Kamu mbok mikir bapakmu siapa? Lu genah kowe lo ya itulah. Iya tuh kamu mbok mikir bapakmu siapa? Ibunya keluar. Nopo itu loh. Kamu mbok mikir bapakmu gajinya berapa? Ya Allah toh Bu, yang kerja bapak, yang terima gaji mama, kok sing ngitung aku gitu ya. Kan angel ya. Kan misalnya begitu ya, maka kemudian ganti yang baik-baik saja. Ini resikonya ngaji bareng karo orang tua dengan anak yang ini kilo. Nah, tapi tidak apa-apa untuk pembelajaran kita semuanya. Begitu gantilah dari intimidasi dari menjadi motivasi, dari menakutkan menjadi menggembirakan. Terakhir, tadi sudah dikasih aba-aba, kon rampung bos, siap. Episode 2 tikus. 2 tikus baris kanan dan kiri, di sana ada makanan yang paling menyenangkan tikus. Maka kemudian Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu guru, yang satu disabet pantatnya biar lari cepat, begitu akhirnya lari kenceng, yang satu dituntun pelan-pelan, dimotivasi, disemangati, memang ya Allah, yang ini jalannya agak lambat, tidak secepat yang sebelah, tapi hasilnya lebih cepat sampainya yang ini karena dia pelan tapi terarah. Sementara tikus yang satu memang larinya kenceng, itu karena bukan mengejar makanan, tapi karena pantatnya pedes disabeti. Ya. Butuh anakku sekalian belajar, dan insya Allah orang tua kalian tidak keliru menitipkan kalian di sini, karena nanti Bapak Ibu guru tidak akan memakai pecut itu, tidak akan menggunakan tongkat itu, tapi menyemangati kalian, memotivasi kalian, menuntun kalian. Tapi kok ya lama Pak, 3 tahun, enggak apa-apa, tapi insya Allah terarah sampai tujuan kehidupan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini, terima kasih, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.